yang nggak pernah ke masjid, nanti biasanya muncul pas Idul Adha. Muncul pas Idul Adha, itu nanti muncul di masjid itu. Loh, kenapa seperti ini? Apakah kayak begini abangan? Enggak, itu orang yang sedang berjalan. Kenapa dia muncul pas Idul Adha? Karena daging korban masyarakat di sekitar masjid itu banyak berkahnya. Sampai-sampai orang yang gak pernah ke masjid jadi datang. Karena apa? Terlalu berkah dagingnya itu. Jadi tidak boleh disalahkan itu. Makanya saya tadi ada orang ke makam minta-minta, oh tidak masalah. Itu level-level untuk menuju ke sana memang kayak gitu-gitu dulu. Ada minta-minta dan biarkan dulu, nanti pelan-pelan jalan. Cerita ini persis yang dialami oleh Sunan Kalijogo. Dibiarkan merampok, dibiarkan ngerusuh, dibiarkan macam-macam sampai suatu ketika kalau sudah masuk waktunya baru Sunan Bonang datang. Perkenalkan sebelumnya nama saya Mukhlisyadi dari Demak. Mungkin yang saya tanyakan itu perihal di teorinya Clifford Gert itu kan memang ada yang namanya santri, abangan sama priai. Lah, dan juga Pak Yasir juga pernah mengistilahkan ada yang namanya Islam cemengan sama Islam putihan ya. Dan juga Prof Simu juga menyatakan juga ada santri sama Islam kejawen di situ. Mungkin dari ketiga, mungkin dari Clifford Gert, dari Pak Yasir sendiri menjelaskan dan Prof Simu mungkin di situ biar dijelaskan perbedaan atau mungkin persamaan dari istilah dari ketiga tokoh itu. Dan yang kedua sebenarnya saya mau menceritakan sedikit saya itu seorang tokoh yaitu Syekh Ahmad Mutamakin. Lah itu kan makamnya di Pati dan menariknya beliau itu ya secara tingkatnya itu kisahnya tuh hampir kayak Syekh Siti Jenar, yaitu sekitar 1700-an pada masa kalau nggak salah Paku Bono II. Nah itu kan beliau sempat dihukum mati, tapi yang di situ ada pro kontra antara Syekh Ahmad Mutamakin sama Ketep Anom. Lah yang di situ tuh Ketep Anom itu sebenarnya juga seorang ulama yang notabene-nya itu latar belakangnya lebih ke syariat lah. Kalau Syekh Ahmad Mutamakin itu lebih ke tasawuf, dan maka dari itu Syekh Ahmad Mutamakin itu gemar sekali dengan ajaran-ajaran, sering kalau dengan dakwahnya pastinya dia menggunakan wayang, terutama dengan lakon Siradewa Ruci itu. Lah, dan menariknya lagi pas ketika mau dihukum mati tapi pada akhirnya nggak jadi, justru malah Paku Bono II kalau diterangkan di Serat Cebole itu justru malah Paku Bono II itu dibaiat jadi muridnya gitu, malah seakan-akan gitu. Ya mungkin nanti bisa ditanggapi oleh Pak Yasir. Cukup pisan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam cemengan dan putihan, santri dan kejawen atau santri abangan. Iya, Clifford Gert itu meneliti di daerah Pare tahun 1940-an ya. 40-an. Kemudian buku itu terbit tahun 1950. Dia menyebut ada 3 kategori agama orang Jawa, yaitu abangan, santri dan priai. Sampai hari ini dipakai. Kalau ngelihat orang yang nggak pernah ke masjid, wah, kui Islam abangan, orang tahun yang masjid. Padahal anak-anak kafe ya jarang-jarang ke masjid juga kan itu. Padahal di sini sholawatan gitu kan. Nah ini juga kategorisasi seperti ini Mas, ini juga menyesatkan. Karena apa? Karena orang Jawa yang nggak pernah sholat, walaupun Islam, itu menganggap bahwa diri dia bukan santri. Wah kacau kalau gitu. Gitu. Ya. Kenapa? Karena pada dasarnya tatanan para wali yang saya ceritakan tadi, semua orang itu dibina dan dididik dalam rangka berjalan menuju kepada ilahi robbi. Gitu. Kira-kira kalau dalam bahasa
tasawufnya setiap orang itu bersuluk. Ya. Dengan demikian nggak relevan kalau ini disebut santri, ini abangan, ini priai. Nggak relevan, nggak pas. Gitu ya. Orang Jawa, apakah bisa dikategorisasi dengan seperti ini? Ya, menurut saya nggak bisa. Itu justru memisahkan kita dari jejak-jejak kewalian ini tadi, gitu ya. Kira-kira begini gambarannya. Ya. Mungkin saya beberapa tempat udah sering cerita. Di desa-desa kita itu biasanya masjidnya cuma satu, tapi langgarnya ada 4. Benar nggak itu? Benar. Iya. Yang dilanggar ini khusus orang-orang yang kayak kita ini. Kalau sholat, Allahu Akbar, ini jalan-jalan kemana-mana. Dan itu nanti selesainya pas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, ini nggak jalan-jalan lagi. Tahu saya mengalami kayak gitu kok. Nah, itu nanti sholatnya kayak gini, sholatnya dilanggar. Mulai dari dia belajar alif, ba, ta, belajar iqra, belajar wudhu. Sampai nanti bulan puasa, dia sahur, tidur, tadarusnya dilanggar. Tidak masuk masjid. Sampai nanti dia remaja, ya, nanti pagi-pagi dia ke pasar, sabung ayam, pulang, asar, belajar iqra. Gitu. Nah, datang peneliti-peneliti dari wah ini abangan, masih sabung ayam, pasang taruhan, terus pasti nanti ikut selamatan. Nah gitu. Padahal ini orang anak-anak muda remaja yang masih sabung ayam, sholatnya masih bolong-bolong. Ini dalam rangka perjalanan sebelum dia nanti masuk masjid, maka dia dilanggar dulu. Gitu. Ya kayak kita-kita ini kelas langgar ini. Cuma langgarnya udah ditutup semua jadi masjid. Gitu. Akhirnya nyantri tempatnya Mas Irfan gitu kan. Langgar.co gitu. Itu betul, itu untuk orang-orang yang kayak kita gini. Nah, lalu dengan dasar inilah akhirnya klasifikasi abangan, santri, priai tadi ini dibuat gitu ya. Ya tentu banyak hal yang lain lagi kalau kita baca bukunya Clifford Gate ada banyak hal. Tapi dia mengidentikan abangan itu yang sering ikut selamatan, kenduri dan macam-macam gitu. Padahal selamatan itu sendiri ya jelas-jelas itu acara keagamaan. Selamatan ngapain? Selamatan akekah. Ya jelas itu acara keselamatan keagamaan, keislaman. Nanti yang mimpin acara mudinnya atau roisnya atau pak kaum. Yang kayak kita-kita ini biasa di luar-luar, duduk di luar sambil rokokan gitu. Amin, amin, amin. Intinya kan berkatnya. Gitu. Iya. Nah, kategori-kategori kayak gini Mas, perlu kita periksa lagi. Kalau bisa teman-teman yang meneliti-neliti kayak gini, ayo dimulai menghancurkan kategori kayak begini gitu ya. Yang nggak pernah ke masjid, nanti biasanya muncul pas Idul Adha. Gitu. Muncul pas Idul Adha, itu nanti muncul di masjid itu. Gitu. Loh, kenapa seperti ini? Apakah kayak begini abangan? Enggak, itu orang yang sedang berjalan. Gitu. Kenapa dia muncul pas Idul Adha? Karena daging korban masyarakat di sekitar masjid itu banyak berkahnya. Sampai-sampai orang yang gak pernah ke masjid jadi datang. Karena apa? Terlalu berkah dagingnya itu. Jadi tidak boleh disalahkan itu. Makanya saya tadi ada orang ke makam minta-minta, oh tidak masalah. Itu level-level untuk menuju ke sana memang kayak gitu-gitu dulu. Ada yang minta-minta dan biarkan dulu nanti pelan-pelan jalan. Cerita ini persis yang dialami oleh Sunan Kalijogo. Ya. Dibiarkan merampok, dibiarkan ngerusuh, dibiarkan macam-macam sampai suatu ketika kalau sudah masuk waktunya baru Sunan Bonang datang. Tarik langsung, snap. Mau tongkat ini, ya tuh ambil sana, kan gitu ceritanya. Setelah itu kalau mau tongkat ini duduk di sini, tunggu saya sampai datang. Ya. Itu metode orang dulu begitu. Biar yang rusak-rusak kayak kita-kita gini dibiarkan. Oh biar aja, biar dulu. Nanti kalau sudah sampai waktunya, gurunya akan datang menarik dia. Ayo kita mainkan dulu ya. Yo, tukang pukul, ayo. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih.
Ya Imam ar-rusli ya sanadi anta babullahi mu'tamadi ya Imam ar-rusli ya sanadi Allah anta babullahi mu'tamadi ya Imam ar-rusli ya sanadi anta babullahi mu'tamadi wa bidunyaya wa akhirati ya Rasulullah khudh biyadi kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji wa maridan anta aiduhu qad atahu Allahu bil aradi ya Imam ar-rusli ya sanadi anta babullahi mu'tamadi ya Imam ar-rusli ya sanadi anta babullahi mu'tamadi wa zamanil anta hakimuhu zalama fihi minal iwaji wa zamanil anta hakimuhu zalama fihi minal iwaji wajhukal maymun hujjatuna yawma yatin nasu bil hujaji ya Imam ar-rusli ya sanadi anta babullahi mu'tamadi wa bidunyaya wa akhirati ya Rasulullah khudh biyadi Rabbi fanfa'na bi barakatihi wa minal husna bi hurmatihi Rabbi fanfa'na bi barakatihi wa minal husna bi hurmatihi wa amitna bi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani ya Imam ar-rusli ya sanadi anta babullahi mu'tamadi wa bidunyaya wa akhirati ya Rasulullah khudh biyadi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Tadi pas cerita Sunan Kalijaga didatangi Sunan Bonang tadi saya langsung teringat salawat ini. Jadi wah ayo nyanyi gitu ya. Nah jadi karena ya Rasulullah khud biyadi, tolong kami ya Rasulullah, bawa tangan kami gitu ya.
Ya, jadi kita yang masih dilanggar, masih nongkrong-nongkrong, nggak jelas ini, tunggu aja suatu ketika nanti akan ditarik oleh guru-guru kita itu. Amin. Ya minimal ditarik sama Pak Edi kan itu. Nah, jadi gitu ya Mas. Cemengan dan putihan itu bukan klasifikasi dalam masyarakat, cuma itu untuk menyebut aja. Yang cemengan, cemang itu artinya hitam. Itu nanti biasanya keislamannya yang kelihatan ini makrifatnya. Jadi agak aneh-aneh kayak gitu ya. Padahal sebenarnya ini menjaga syariat gitu. Kalau yang putihan ini yang kelihatan itu syariatnya, tapi sebenarnya ini menjaga makrifat. Kalau di keraton yang cemengan itu simbolnya nanti beringin yang sebelah sana, sebelah timur. Itu namanya beringin Jonon Daru. Kalau yang syariatnya kuat, yang kelihatan syariatnya itu yang barat, Dewan Daru. Sehingga pasangan beringin Dewan Daru yang di keraton sebelah barat itu pasangannya adalah masjid, berada di barat. Nah, yang Jonon Daru pasangannya ya tempat-tempat perniagaan, perdagangan, tempat-tempat kesenian itu sebelah sana semua. Gitu. Cemengan dan putihan. Ini sampai hari ini klasifikasi kayak gini, ini khas tatanan kewalian di Jawa. Yang cemengan itu yang kelihatan nanti makrifat-makrifatnya gitu. Yang putihan yang kelihatan nanti syariat-syariat. Padahal dua-dua ini sama. Kalau yang cemengan nanti simbolnya pohon kosambi. Ya, karena nggak tahu pohon, nah ke kuburan lah. Besok saya tunjukkan pohon kosambi. Nah di kuburan kita juga bisa belajar vegetasi, belajar botani. Karena ada banyak pohon-pohon tua di kuburan yang saat ini kita nggak temukan di masyarakat umum. Dan kita bisa melestarikan pohon-pohon ini supaya tidak mati dan paling tidak mengajarkan kepada generasi ke depan. Ini loh, ada pohon namanya Nogosari, ada pohon namanya Kosambi, ada pohon namanya Bendo, ada pohon namanya Kluwe, ada pohon namanya Kemuning gitu. Kalau yang putihan nanti simbolnya pohon kelengkeng. Kenapa? Karena kelengkeng itu luarnya putih, dalamnya hitam, luarnya syariat, dalamnya makrifat. Kalau yang kosambi, luarnya hitam, dalamnya putih. Karena apa? Luarnya kelihatan makrifatnya, tapi syariatnya kuat ini di dalam ini. Mereka tidak melanggar. Gitu. Ini khas tatanan kewalian di Jawa begitu. Gitu. Nah kalau kayak kita ini nggak jelas entah hitam entah putih gitu kan. Tetap pokoknya ngalap berkah Rasulullah lah pokoknya gitu. Amin. Nah kira-kira gitu. Cemengan putihan itu temuan-temuan saya di lapangan Mas. Jadi dalam literatur-literatur kajian sosiologi antropologi agama di Jawa, saya belum ketemu klasifikasi kayak gitu. Nanti kalau nggak abangan, santri, priai gitu aja terus aja. Nanti pemilu 2024, ini pasti muncul lagi abangan, santri, priai. Siapa calonnya? Anies. Oh Anies itu kiai, santri. Ya kan bapaknya Baswedan, ulama. Pasangannya siapa? Oh pasangannya siapa misalnya? AHY, oh AHY itu abangan. Muncul lagi, direproduksi terus setiap musim pemilu. 2019 kemarin Pak Ma'ruf sama Pak Jokowi. Oh Pak Ma'ruf itu santri, Pak Jokowi abangan. Itu. Cuma karena Pak Prabowo sama Pak Sandi nggak menemukan klasifikasinya, akhirnya dibuat aja yang santri Pak Sandi kan gitu kan. Ya kayak gitulah ya. Jadi kalau ada yang studi-studi S1, S2, S3, coba dari sekarang mulai menemukan konsep-konsep yang genuine yang ada di tengah masyarakat, sebagaimana konsep ini kita bisa temukan hari ini dan kita bisa bicarakan ke masyarakat luas. Di situ pentingnya kita mempelajari kebudayaan kita.